Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ada sesuatu dalam diri kita. Ia tidak terlihat, tidak tersentuh, tapi selalu ada, diam, mengamati, menuntun, dan kadang menegur dalam diam. Banyak orang menyebutnya hati nurani, sebagian menyebutnya jiwa, namun para arif menyebutnya sukma sejati. Sukma ini bukan sekedar kesadaran, yang adalah sesuatu yang terdalam dari diri kita, yang berasal dari Allah, yang membawa cahayanya, dan yang selalu memanggil kita pulang. Dalam bab ini kita akan mulai membuka tirai tentang siapa sebenarnya sukma sejati itu, dan mengapa banyak orang hidup, tapi tidak pernah bertemu dirinya sendiri. Sahabat sekalian, sebelum kita lahir ke dunia, sebelum kita memiliki nama, sebelum kita punya wajah, ada satu hal dalam diri kita yang sudah lebih dulu ada. Itulah sukma sejati. Para ulama menggambarkan begini, tubuh kita dibuat dari tanah, nafas menghidupkan tubuh. Namun sukma sejati berasal dari cahaya ilahi. Ia adalah bagian paling halus, paling murni yang membawa fitrah kebaikan. Bayangkan tubuh kita seperti rumah. Rumah bisa besar, bisa kecil, bisa indah, bisa sederhana. Namun rumah tetaplah rumah. Yang terpenting bukan dindingnya, tetapi siapa yang tinggal di dalamnya. Dan penghuni itulah sukma sejati. Sahabat, saat kita lahir tubuh mulai tumbuh. Namun sukma sejati tidak ikut bertambah usia. Ia tetap murni, tetap suci, seperti pertama kali ia ditiupkan. Itulah sebabnya, setiap kali kita berbuat salah, hati terasa sesak, karena sukma sejati tidak cocok dengan kegelapan. Ia hanya cocok dengan kebaikan, kejujuran, dan cahaya. Asal-usul sukma sejati inilah yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain. Kita bisa lupa, kita bisa jatuh, kita bisa tersesat, tapi sukma sejati kita tidak pernah kotor. Yang kotor hanya lapisan-lapisan dunia. Yang menutupi cahayanya, sukma sejati selalu menunggu. Menunggu kita kembali menyadari asal-usul kita. Karena ketika seseorang mengenal dari mana ia berasal, ia akan tahu kemana harus kembali. Begitulah misteri asal mula sukma sejati. Ia bukan dari dunia dan memang tidak akan pernah cocok dengan kebisingan dunia. Sahabat sekalian, banyak orang hidup, bernafas, berjalan, bekerja, tapi sesungguhnya tidak pernah bertemu dirinya yang sejati. Mengapa bisa begitu? Karena sukma sejati sering terkubur. Bukan hilang, bukan mati, hanya tertutup oleh terlalu banyak lapisan dunia. Bayangkan cahaya lilin di ruangan gelap. Cahayanya lembut, tenang, menenangkan. Namun ketika angin bertiup, hujan datang, debu menumpuk, cahayanya tidak terlihat lagi. Begitulah sukma sejati dalam diri kita. Ia tetap menyala, tapi tertutup oleh hal-hal yang kita kumpulkan setiap hari. Keinginan yang tak ada batasnya. Kita ingin lebih, dan lebih, hingga suara hati tak terdengar lagi. Ambisi tanpa arah ketika semua dicari demi dunia. Sukma pun makin terkubur oleh kesibukan. Amarah yang dipelihara, amarah seperti asap hitam, menutup cahaya sukma dari dalam. Kekecewaan dan luka lama. Kadang kita menyimpan sakit di hati, dan luka itu menjadi tembok yang mengurung cahaya diri. Sahabat, sukma sejati selalu berbicara, tapi suaranya lembut, perlahan dan halus, dan suara yang halus tentu mudah kalah oleh kebisingan dunia. Coba perhatikan, setiap kali hati merasa berat, gelisah, dan tidak tenang, itu sebenarnya sukma sejati sedang mengetuk, mengatakan, ada yang tidak benar, ada yang perlu engkau perbaiki. Namun kita sering mengabaikannya, karena dunia lebih ribut, lebih cepat, lebih keras, padahal yang paling menentukan arah hidup kita bukan suara dunia, melainkan suara di dalam diri. Sukma sejati tidak pernah memarahi, tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu kita berhenti sejenak dan mau mendengarnya kembali. Begitulah cara sukma terkubur, bukan karena ia lemah, tetapi karena kita terlalu sibuk untuk menengok ke dalam. Sahabat sekalian, walaupun sukma sejati sering tertutup oleh kesibukan dunia, ada saat-saat di mana ia mulai bangkit, mulai mengetuk hati kita. Seakan berkata, aku masih di sini, dengarkan aku. Dan ketika itu terjadi, hidup kita mulai berubah. Mari kita lihat tanda-tandanya satu persatu, agar kita tidak melewatkannya. 1. Hati tiba-tiba gelisah, padahal tidak ada masalah. Pernahkah tiba-tiba merasa tidak nyaman? Seperti ada yang mengganjal, padahal semuanya terlihat baik-baik saja. Itu bukan stres,
Bukan kebetulan itu sukma sejati memberi sinyal. Ia sedang mengingatkan bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak selaras dengan kebenaran. 2. Ada dorongan untuk menjadi lebih baik sahabat. Terkadang muncul keinginan kuat untuk berubah, untuk lebih jujur, lebih sabar, lebih dekat dengan Allah. Dorongan itu tidak datang dari pikiran, tidak datang dari luar. Itu datang dari dalam, dari sukma sejati yang mulai bangun dan ingin membawa kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. 3. Merasa kosong. Walaupun hidup terlihat lengkap, inilah tanda paling halus namun paling kuat. Kadang kita punya pekerjaan, keluarga, teman, rezeki, tapi tetap merasa kosong, seperti ada ruang dalam hati yang tidak terisi. Itu karena sukma sejati sedang berkata, dunia tidak bisa mengisi ruang ini, hanya Tuhan yang bisa. Kosong itu bukan kekurangan, itu panggilan. 4. Mudah tersentuh oleh ayat, doa, atau kejadian kecil. Sahabat, saat sukma sejati bangkit, hal-hal kecil pun terasa menyentuh. Sebuah nasihat sederhana, ayat Al-Quran, doa yang dulu terasa biasa-biasa saja. Tiba-tiba hati kita lembut. Tiba-tiba mata terasa hangat. Tiba-tiba ada getaran halus, itu bukan perasaan. Itu sukma sedang berbicara. 5. Hati mulai lebih peka terhadap baik dan buruk. Ketika sukma sejati bangkit, kita mulai berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam bertindak. Karena ada suara halus dalam diri yang membimbing. Seakan-akan ada lampu kecil yang mulai menyala dan menerangi jalan kita kembali. Sahabat, saat tanda-tanda ini muncul, itu berarti Allah sedang membuka pintu untuk kita, pintu untuk kembali kepada diri sejati, pintu untuk kembali kepadanya. Jangan abaikan tanda-tanda ini, karena setiap getaran halus itu adalah undangan dari sukma kita sendiri. Sahabat sekalian, setiap manusia memiliki sukma sejati. Ia selalu ada, selalu menunggu, selalu mengamati perjalanan hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menyapanya? Bagaimana kita bisa mendengar suaranya kembali? Banyak orang mengira, untuk mengenali sukma sejati kita harus melakukan ritual berat, mencari guru khusus, atau pergi ke tempat-tempat tertentu. Padahal tidak, sukma sejati tidak jauh. Ia tidak ada di luar. Isi berada di dalam diri kita sendiri. Yang kita butuhkan hanyalah hening. 1. Menenangkan hati sahabat. Cobalah duduk sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Dalam hening yang sederhana itu, ruh kita mulai tenang, dan suara sukma sejati mulai terdengar. Kadang hanya berupa rasa, kadang hanya getaran halus, kadang hanya bisikan kecil. Tenang, aku ada di sini. 2. Menutup pintu kebisingan dunia. Sukma sejati berbicara dengan lembut, bukan seperti suara dunia yang keras dan terburu-buru. Karena itu ketika hati dipenuhi amarah, penuh keinginan, penuh keluh kesah, maka suara sukma akan tenggelam. Untuk menyapa sukma, kita perlu menutup pintu kebisingan. Diam sebentar, berhenti mengejar hal-hal yang membuat hati bising, dan biarkan diri kita kembali hening. Disinilah cahaya sukma mulai terasa. 3. Berbicara kepada diri sendiri dengan lembut sahabat. Ada cara sederhana tapi sangat dalam. Letakkan tangan di dada, rasakan detaknya. Kemudian ucapkan dalam hati pelan-pelan. Wahai diriku yang sejati, bimbing aku kembali ke jalan yang benar. Ucapan itu bukan mantra, bukan bacaan khusus. Itu adalah bentuk kesadaran bahwa kita sedang memanggil cahaya dalam diri. Dan ketika kita memanggilnya dengan tulus, sukma sejati akan menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan ketenangan yang turun perlahan ke dalam hati. 4. Mengenali getaran dari dalam. Saat sukma menyahut, kita merasakannya berupa hati yang tiba-tiba adem, pikiran yang perlahan jernih, atau dorongan lembut untuk berbuat baik. Itulah bahasa sukma. Bahasa yang tidak memakai kata-kata, namun terasa lebih jelas daripada ucapan manusia. 5. Menghadirkan Allah dalam hati. Sukma sejati berasal dari Allah. Maka ia paling mudah muncul ketika kita sedang mengingatnya. Tidak perlu lama, tidak perlu rumit. Cukup ucapkan perlahan, ya Allah, bimbing aku. Kalimat sederhana itu adalah kunci yang membuka pintu sukma. Sahabat, jika kita bisa menyapa sukma sejati, maka kita akan menemukan versi terbaik dari diri kita. Sukma sejati tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kita kembali hening, agar ia bisa berbicara lagi. Sahabat sekalian, setiap perjalanan pasti punya tujuan. Setiap langkah pasti punya arah. Dan begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Kita lahir ke dunia, tumbuh, belajar, bekerja, mencintai, diuji, lalu perlahan kembali menuju titik asal. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan.
Sukma sejati yang ada dalam diri kita bukan berasal dari dunia ini. Ia datang dari cahaya. Dan ia ingin kembali kepada cahaya itu. 1. Dunia hanyalah perjalanan sementara, sahabat. Kita sering merasa dunia ini adalah segalanya. Segala ambisi, ketakutan, dan keinginan sering membuat kita lupa bahwa hidup di dunia hanyalah singgah. Jika kita ibaratkan hidup sebagai perjalanan jauh, dunia ini hanyalah tempat istirahat sementara, sedangkan tujuan utamanya adalah kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan mengenal diri, dalam keadaan membawa cahaya sukma kita. 2. Sukma sejati tidak mencari harta atau pujian. Perlu kita ingat, yang mengejar harta adalah tubuh, yang mengejar pujian adalah ego, yang mengejar jabatan adalah nafsu, tapi sukma sejati hanya mencari satu hal, ketenangan dekat dengan Tuhannya. Saat kita jauh dari Allah, sukma terasa gelisah. Saat kita ingat Allah, sukma terasa pulang. Kesederhanaan itu justru membuat hidup terasa lebih utuh. 3. Tujuan sukma bukan kesempurnaan dunia, tapi kembali ke jalan cahaya, sahabat. Tujuan akhir sukma sejati bukan menjadi sempurna, bukan menjadi suci tanpa dosa, bukan menjadi manusia yang tak pernah salah. Tujuan akhirnya adalah menjadi diri yang kembali kepada Allah dengan hati yang jernih dan penuh kesadaran. Sukma sejati hanya ingin kita kembali mengenal diri, karena dengan mengenal diri kita akan mengenal Tuhan. 4. Perjalanan pulang adalah perjalanan ke dalam. Banyak orang mencari ketenangan keluar, ke gunung, ke pantai, ke tempat sepi. Tidak salah, tapi ketenangan yang sejati bukan ditemukan di luar. Ia ditemukan ketika kita masuk ke dalam diri, menemukan sukma yang selama ini menunggu, menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi. Ketika itu terjadi, kita merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. 5. Hidup menjadi lebih indah saat kita ikhlas kembali, sahabat. Ketika sukma sejati memimpin langkah kita kembali ke arah cahaya, kita akan merasakan satu hal yang sangat indah. Ikhlas. Ikhlas menerima, ikhlas melepaskan, ikhlas melangkah, ikhlas kembali. Kita tidak lagi berperang melawan hidup, kita berjalan bersama hidup dengan hati yang yakin bahwa semuanya berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. 6. Pulang dengan wajah tenang. Orang yang menemukan sukma sejatinya dan menjadikan cahaya itu sebagai kompas hidup akan pulang kepada Allah dalam keadaan tenang. Wajahnya damai, hatinya lembut, dan cahayanya tetap bersinar walau tubuhnya telah selesai menjalankan tugas di dunia. Itulah tujuan akhir setiap manusia, pulang dalam keadaan ditemukan oleh dirinya sendiri dan ditemukan oleh Tuhannya. Sahabat, jika kita telah sampai pada bab ini, berarti kita sudah berjalan cukup jauh dalam memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Semoga cahaya sukma sejati senantiasa menuntun kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang terang, dan jalan menuju Allah. Sahabat sekalian, ada satu hal indah yang akan terjadi ketika sukma sejati mulai bangkit dan kita memberi ruang untuknya memimpin hidup. Hidup terasa berubah, lebih ringan, lebih terarah, dan lebih damai. Bukan karena masalah hilang, tapi karena yang memimpin bukan lagi ego, melainkan cahaya dalam diri. Mari kita lihat bagaimana hidup berubah ketika sukma sejati mengambil alih. 1. Hati menjadi lebih tenang walau dunia ramai, sahabat. Dulu kita cepat panik, cepat tersinggung, cepat marah. Tapi ketika sukma memimpin, hati menjadi lebih stabil, lebih kuat, lebih lembut. Bukan karena kita hebat, tapi karena sukma sejati membawa ketenangan yang berasal dari Allah. 2. Kita lebih jujur pada diri sendiri. Saat sukma sejati memimpin, kita tidak lagi memakai topeng, tidak perlu pura-pura kuat, tidak perlu menipu diri. Kita berani berkata, aku salah, aku harus berubah. Karena sukma sejati hanya hidup dalam kejujuran. Dan dari kejujuran itu, Allah membuka pintu perbaikan. 3. Mudah memaafkan, sulit menyimpan dendam, sahabat. Ketika ego memimpin, dendam terasa berat untuk dilepaskan. Tapi ketika sukma sejati memimpin, hati berkata, tidak apa-apa, lepaskan saja. Allah yang akan menyempurnakan segalanya. Memaafkan menjadi lebih mudah, bukan karena kita lemah, tapi karena sukma tahu bahwa dendam hanya mengotori cahaya diri. Merasa dekat dengan Allah tanpa dipaksa, inilah tanda terbesar. Ketika sukma memimpin, ibadah terasa lebih ringan, doa terasa lebih dalam, zikir terasa lebih hidup,
Bukan karena kita sedang rajin, tapi karena sukma sejati berasal dari Allah, dan ia rindu untuk kembali dekat dengannya. Semakin kita mengikuti sukma, semakin kuat tarikan menuju cahaya. 5. Tidak lagi takut kehilangan apapun. Sukma sejati mengajarkan satu hal. Yang paling penting ada di dalam dirimu, bukan pada apa yang kamu miliki. Ketika sukma memimpin, kita tidak takut miskin, tidak takut ditinggalkan, tidak takut gagal. Karena kita tahu selama cahaya itu menyala, Allah selalu bersama kita. 6. Wajah menjadi lebih teduh. Sahabat, ini bukan dongeng, bukan legenda. Orang yang hidup dari sukma sejati auranya berubah. Wajahnya lebih lembut, matanya lebih tenang. Ada cahaya yang sulit dijelaskan namun mudah dirasakan. Bukan karena makeup, bukan karena latihan, tapi karena ketenangan batin memancar keluar dengan sendirinya. Ketahuilah, ketika sukma sejati memimpin, hidup tidak menjadi sempurna, tetapi hati menjadi kuat untuk menghadapi apapun. Dan itu adalah hadiah terbesar yang Allah berikan pada manusia.